Oke, Bu Rizky akan melanjutkan mengenai faktor-faktor dalam perhitungan depresiasi. Ada 3 faktor ya. Yang pertama biaya perolehan. Sudah jelas jadi biaya perolehan itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan suatu barang. Kemudian yang kedua adalah masa manfaat atau disebut juga dengan umur aset. Nah, umur aset ini adalah jangka waktu pemakaian aset yang diharapkan oleh perusahaan. Mungkin contohnya membeli truk. Nah, ditaksir truk ini bisa digunakan berapa tahun, itu adalah masa manfaat atau kegunaannya. Yang ketiga yaitu nilai residu. Nilai residu ini disebut juga nilai sisa. Nilai sisa dari suatu barang. Nah, di sini nilai ini bisa didasarkan pada taksiran nilai aset sebagai barang bekas atau bisa juga atas dasar taksiran bila aset ditukar dengan aset lain di akhir masa manfaat. Kemudian metode depresiasi ada 4. Pertama garis lurus, kedua saldo menurun, ketiga angka-angka tahun, keempat satuan kegiatan. Oke, depresiasi periodik didasarkan pada 3 faktor: biaya perolehan, nilai residu, masa manfaat. Oke, yang pertama ini adalah contohnya ya. Agar metode di atas dapat diperbandingkan, dalam uraian berikut akan dijelaskan penggunaan setiap metode dengan menggunakan data sebuah truk yang dibeli PT Bromo. Biaya perolehannya 130 juta. Taksiran nilai residu atau nilai sisanya 10 juta. Taksiran masa manfaatnya 5 tahun. Taksiran satuan hasilnya 100.000 km. Pertama, metode garis lurus. Beban depresiasi periodik sepanjang masa pemakaian aset adalah sama besarnya. Jadi nanti dalam metode garis lurus, beban depresiasinya dari awal tahun sampai akhir tahun besarnya sama. Oke, di sini contohnya. Biaya perolehan didepresiasi adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa atau residu. Udah ya. Tadi dikatakan biaya perolehannya 130 juta dikurangi nilai residu atau sisanya 10 juta. Sehingga didapatkan biaya perolehan didepresiasi 120 juta. Kemudian kalau mau mencari beban depresiasi per tahun, biaya perolehan didepresiasi dibagi dengan masa manfaatnya 120 juta dibagi 5 tahun, sehingga beban depresiasi per tahunnya 24 juta. Ini contohnya. Depresiasi bisa juga dinyatakan dalam bentuk tarif depresiasi per tahun. Dari mana? 100% dibagi masa manfaat 5 tahun sehingga didapatkan tarif depresiasi per tahunnya 20%. Ini adalah tabel depresiasi metode garis lurus. Nah, nanti tadi disebutkan bahwa kalau metode garis lurus beban depresiasinya sama besarnya. Ini membuktikan ini adalah metode garis lurus. Kita mau mencari perhitungannya. Biaya perolehan didepresiasi dikalikan tarif depresiasi nanti didapatkan beban depresiasi per tahun. Kemudian akhir tahunnya akumulasi depresiasi, kemudian nilai buku. Kita contohkan tahun pertama 120 juta dikalikan 20% didapatkan beban per tahunnya 24 juta. Akumulasi depresiasinya masih sama karena ini masih di tahun pertama. Nilai bukunya didapatkan dari biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, 130 juta dikurangi 24 juta. Didapatkan tahun pertama nilai bukunya 106 juta. Tahun kedua 120 juta dikalikan tarif depresiasinya 20%. Didapatkan depresiasi per tahunnya sama 24 juta karena ini adalah metode garis lurus. Kemudian akumulasi depresiasinya 48 juta. Dari mana? Dari tahun kedua ditambahkan tahun pertama, gitu ya. Akumulasi itu berarti totalnya. Nilai bukunya 130 juta dikurangi 48 juta sehingga dapat 82 juta untuk tahun 2012. Untuk tahun 2013, 14, 15 caranya sama. Sehingga untuk akumulasi depresiasi totalnya sama dengan 120 juta ini. Sedangkan nilai buku ini nanti hasilnya harus sesuai dengan nilai residunya yaitu 10 juta. Itu adalah metode garis lurus. Metode saldo menurun. Nah,
Metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan ini terjadi karena perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku atau biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Oke, nilai buku pada tahun pertama adalah sama dengan biaya perolehan aset. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya nilai buku adalah selisih antara biaya perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. Berbeda dengan metode lain, pada metode ini nilai residu diabaikan dalam perhitungan depresiasi tahunan, akan tetapi nilai residu tetap menjadi batas jumlah depresiasi yang dilakukan. Jadi nanti meskipun di rumusnya itu tidak dimasukkan untuk nilai sisanya, tetapi dia sebagai acuan untuk akhir nilai bukunya gitu ya. Tarif depresiasi yang sering digunakan dalam tarif metode garis lurus yang dikalikan 2, sehingga metode ini disebut metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Oke, contohnya tadi diketahui bahwa tarif depresiasi 20%, karena ini adalah menurun ganda jadi harus dikalikan 2, sehingga ditemukan saldo menurun tarifnya 40%. Nilai buku awal tahun 130 juta dikalikan tarif saldo menurunnya 40%, kemudian beban depresiasinya 52 juta. Tabel depresiasi metode saldo menurun. Oke, kita lihat ya. Oke, tadi ingat saldo menurun itu berarti semakin lama atau dari tahun ke tahun akan semakin menurun beban depresiasinya. Diketahui tahun pertama 130 juta dikalikan tarif depresiasinya 40%, karena ini adalah menurun ganda, jadi harus dikalikan 2 tarifnya, didapatkan beban depresiasi per tahun 52 juta. Akumulasinya tetap 52 juta karena masih di awal tahun. Nilai bukunya 78 juta. Oke, dari mana? Dari 130 juta dikurangi 52 juta. Tahun kedua 78 juta dikalikan 40% didapatkan 31.200.000. Akumulasi depresiasinya 83.200.000 dari 52 ditambah 31.200 ya. Nilai bukunya 46.800.000 dari 130 juta dikurangi 83.200. Sehingga nanti untuk akumulasi depresiasinya harus sesuai dengan perolehan di depresiasi 120 juta, sedangkan nilai bukunya harus sesuai dengan nilai sisa atau nilai residu. Oke. Kemudian metode satuan hasil. Metode satuan hasil masa manfaat tidak dinyatakan dalam satuan waktu, melainkan dalam satuan hasil produksi atau pemakaian yang diharapkan dari aset. Metode satuan hasil sangat ideal jika diterapkan untuk mesin pabrik. Perusahaan manufaktur dapat menghitung produksi selama dalam satuan hasil atau unit atau dalam jam kerja mesin. Metode ini juga cocok untuk diterapkan pada kendaraan bermotor, jarak kilometer yang ditempuh, atau pesawat terbang, jam terbang yang ditempuh. Namun, metode ini tidak cocok bila diterapkan pada aset berupa gedung atau mebel, karena sudah jelas ini adalah metode satuan hasil. Nanti berarti kita menggunakan kilometer gitu ya, atau mungkin kilogram bisa. Dicontohkan, tahun pertama truk milik PT Bromo menempuh jarak sejauh 15.000 km. Rumus penentuan beban depresiasi persatuan hasil dan beban depresiasi untuk setiap tahun selama masa manfaat sebagai berikut. Untuk mencari beban depresiasi persatuan hasil, rumusnya biaya perolehan didepresiasi dibagi dengan total satuan hasil 100.000 km, sehingga didapatkan beban depresiasi persatuan hasil 1.200. Untuk mencari beban depresiasi tahun yang bersangkutan, beban depresiasi ini tadi ya, nah udah ada tanda panahnya, dikalikan hasil produksi tahun yang bersangkutan, ini disebutkan 15.000 km, sehingga beban depresiasi tahun yang bersangkutan 18 juta. Ini tahun pertama. Tabel depresiasi dengan metode satuan hasil dengan asumsi itu berarti diperumpamakan, jadi nanti setiap soal berbeda gitu ya, tapi di kasus ini diperumpamakan. Tahun 2012 30.000 km, tahun 2013 20
kilometer, 1425 km, tahun 2015 10 km. Oke, contohnya tabel depresiasi metode satuan hasil. 15.000 km dikalikan 1.200 didapatkan bebannya 18 juta. Akumulasi depresiasi yang pertama juga 18 juta. Nilai bukunya 120 juta. Dari 130 juta dikurangi 18 juta. Tahun kedua 30 juta dikalikan 1.200 didapatkan 36 juta. Akumulasi depresiasi tahun kedua 54 juta dari mana? Dari 18 juta ditambah 36 juta. Namanya akumulasi berarti kita harus menambahkan dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun saat ini yang dicari ditambah dengan tahun sebelumnya. Nilai bukunya 76 juta, dari 130 juta dikurangi 54 juta. Kemudian tahun 2013 20.000 km dikalikan 1.200 didapatkan 24 juta. Sehingga akumulasi depresiasinya 78 juta dari mana? Dari 18 tambah 36 tambah 24. Nilai bukunya 130 juta dikurangi 78 juta. Untuk cara 14 sama 15 sama, sehingga untuk akumulasi depresiasinya nanti harus sesuai dengan beban didepresiasi 120 juta. Dari mana? Dari biaya perolehan dikurangi nilai residu tadi yang di awal metode. Nah, untuk nilai buku akhir nanti harus sesuai dengan nilai residu atau nilai sisanya 10 juta. Kemudian perbandingan antar metode. Sehingga dengan adanya perbandingan antar metode mulai dari garis lurus sampai satuan hasil dan saldo menurun, itu hasilnya tetap sama, bahwa beban depresiasi per tahun sebesar 120 juta nih. Oke, meskipun metodenya berbeda, tetapi di sini untuk beban depresiasi per tahunnya totalnya sama. Depresiasi per komponen. Oke, dalam uraian di atas kita berasumsi bahwa perusahaan menggunakan tarif tunggal untuk aset-aset tetapnya. Namun, International Financial Reporting Standard menghendaki depresiasi per komponen aset tetap. Depresiasi per komponen mengandung arti bahwa setiap bagian yang signifikan dari aset tetap yang memiliki taksiran masa manfaat berbeda secara signifikan harus didepresiasi secara terpisah. Contohnya, PT Sinarmas membangun sebuah gedung kantor dengan total biaya 4 miliar, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Apabila biaya perolehan gedung kantor sebesar 4 miliar dialokasikan selama 40 tahun taksiran masa manfaat, asumsi perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka Sinarmas akan melaporkan beban depresiasi per tahunnya 100 juta. Dari mana? Dari biaya perolehan dibagi masa manfaat. Oke, sudah dapat ya. Misalkan dari harga perolehan gedung tersebut 320 juta, diantaranya adalah untuk membangun perumahan dinas dan 600 juta untuk perbaikan tanah. Mengingat bahwa masa manfaat perumahan hanya 5 tahun, perbaikan tanah hanya 10 tahun, maka PT Sinarmas harus menerapkan depresiasi per komponen. Jadi setiap gedung, setiap perumahan masa manfaatnya berbeda-beda, jadi nanti menghitungnya harus per komponen atau berbeda-beda. Ini berarti PT Sinarmas harus melakukan penggolongan kembali yang semula seluruhnya masuk sebagai harga perolehan gedung sejumlah 320 juta harus diperlakukan sebagai harga perolehan perumahan dinas dan 600 juta diperlakukan sebagai perbaikan tanah. Seandainya PT Sinarmas menggunakan metode garis lurus, maka depresiasi per komponen untuk tahun pertama adalah sebagai berikut. Nah, biaya perolehan gedung yang telah disesuaikan 4 miliar ini tadi adalah biaya perolehan gedung yang dialokasikan selama 4 miliar ini adalah membangun sebuah gedung kantor. Nah, 4 miliar tadi biaya membangun gedung kantor dikurangi 360 ini tadi adalah harga perolehan perumahan dinas, dikurangi dengan perbaikan tanah 600 juta, sehingga biaya perolehan gedung yang telah disesuaikan
3